perkenalkan, saya Sini Teguh. Kula pembinane. Sajane aku mau masuk ning teknis ya. Teknis pertanyaan segala macam karena saya sendiri bukan orang ahli jagung kondisi saya. Cuma di sini sekarang nih Mas. Kula kesilir Pak. Kalau ingin telepon jenengan. Oh, nggih. Nah, artinya saya ada di Rolas ini ingin membina teman-teman, mendampingi lah, mengawal teman-teman muda ini dan berkiprah di sosial kemasyarakatan yang ngerti lah caranya berpolitik, berorganisasi, bersosial seperti itu. Sing bener, dengan catatan sing bener. Artinya dan bisa bermanfaat bagi organisasinya sendiri, anggotanya, khususnya bagi masyarakat. Nah, cita-citanya Rolas ini juga tidak hanya di Siliragung, tapi di Kecamatan Siliragung. Nah, artinya ini caranya kita bergerak ini merangkul semua elemen masyarakat, baik pemerintahan, baik tokoh, baik pemuda, baik istilahnya semua lapisan masyarakat. Nah, salah satu momennya hari ini adalah pemilihan kepala desa. Nah, momen pemilihan kepala desa ini kan teman-teman kemarin kita rembukan ayo sowan ke semua calon kepala desa. Yang artinya nanti kita bisa memberikan saran, kita bisa memberikan masukan, ataupun kita nanti bisa tahu visi misi dari calon kepala desa tersebut. Nah, di Rolas ini anggotanya yang tercatat Pak, saya sampai saat ini 80-an. Ya, betul ya. 87 ya. 84. 87. Ya. Yang tercatat 87. Itu belum simpatisan. Nah, karena di Rolas ini ada namanya anggota tetap. Itu yang harus ikut semua rapat segala macam dan harus mengikuti aturan dan tata tertib di Rolas, ART segala macam. Yang kedua ada simpatisan. Nah, simpatisan ini seluruh masyarakat yang ada di Siliragung maupun di luar boleh menjadi simpatisan, itu bisa support segala macam. Seperti yang saya utarakan tadi, ngobrol-ngobrol ini kan menjadi pembelajaran bagi kita bersama Pak. Jadi untuk kepala desa sendiri, calon kepala desa sendiri, dan untuk teman-teman yang ada di Rolas yang mungkin masih awam terhadap perpolitikan di desa, mungkin nanti dengan bisa menyampaikan ya sekilas lah visi misinya panjenengan untuk maju lagi menjadi kepala desa ini apa, dorongannya apa, semangatnya apa, tujuannya apa. Nah, seperti itu. Selain itu nanti kan juga sudah diberikan lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah didekalisir atau dikumpulkan oleh teman-teman. Nanti monggo dengan bisa menanggapinya. Mungkin dari saya sementara mungkin itu aja Pak Mas Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah. Nama saya itu Mawon ya, ketua dan pengurus Ormas maupun simpatisan ataupun pembina Rolas yang kami banggakan. Monggo saran syukur nasani Gusti Allah kami ucapkan syukur alhamdulillah di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan itu panjenengan sedaya bisa memberikan wawasan ke depan yang lebih baik, dan harapan kami dengan generasi muda ini nanti bisa membawa desa Siliragung khususnya umumnya untuk kecamatan Siliragung kita boleh kita punya gambaran. Memang berangkat kita bukan dari hal yang besar, tapi kita merangkak dari hal yang kecil dengan niat yang baik, tujuan yang baik,
itu akan menemukan sesuatu hal yang lebih baik. Nah, jelas tujuan kita bersama dengan adanya Pokmas, kita bukan keberpihakan, tetapi kita akan belajar melihat ya apa yang kita lihat dan apa kita rasakan dalam waktu-waktu ini ke depan akan menjadi pembelajaran kita bersama. Akhirnya kita bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang kurang baik, dan sebagainya kita saring. Hal-hal yang kurang baik ya kita benarkan, kurang benar benarkan, saling mengisi. Nah, orang pada dasarnya kita itu manusiawi, jadi tidak ada orang yang intinya orang yang suci, yang bersih kan kita tidak ada. Nah, intinya kita ini adalah orang-orang ataupun umat yang sangat kurang. Nah, bulan dengan namanya sempurna, kita nggak ada yang sempurna. Jadi namanya kita berkumpul, dengan adanya berkumpul ini, lek Islami lek ngomong nih wasabir bil amri, sesuatu hal mau bertemu, berkumpul, bermusyawarah, memecahkan suatu masalah, itu akan menjadikan kesempurnaan. Mungkin dari ada kelebihan saya, sampean, dan ada kekurangan salah satu teman, akhirnya dengan kumpul ini akan melengkapi segala sesuatunya. Misal pulau di bidang kemasyarakatan, Mas Pendri di bidang golongan ayam, terus ngono ae, ngopeni pitik dan sebagainya, dan itu adalah sumber kehidupan. Boleh-boleh saja kok. Ya. Nah, akhirnya kalau namanya perdagangan dan untuk pemeliharaan ayam, gitu. Sampai itu kalau tetap takut Mas Pendri, karena yang bidangi dia. Kalian lihat gitu. Nah, tetapi golongan ini pemerintahan, kemasyarakatan, sosial, budaya di masyarakat, ada kekurangannya saya bisa tanya saya, karena setiap saat, setiap hari apa yang saya kerjakan di masyarakat, dan jadi kita itu ada lebih dan ada kurang. Kalau kita ingin belajar mengajar, jelas sih kurang dengan sebenarnya tak Pak. Ya, lek pengen ngaji, nah kalau ini Pak Kiai, dan ini pas bidang, dan ya kita ini semua sama. Punya bidang masing-masing, enek sing bengkel, enek sing makelar, akhirnya ngumpul jadi satu, namanya Pokmas. Dan Pokmas itu sebagai payung hukum jenengan, tergabung dalam sebuah organisasi payung hukumnya Pokmas. Dan di situ ada aturan yang mengatur, yang mengikat. Jelas itu. Nah, jelas namanya Pokmas atau suatu organisasi pasti ada aturan yang mengatur dan mengikat. Kenapa? Dari awal dulu di Pokmas gak enak anggaran dasarnya, aturannya nggak ada, kan lucu. Ya. Pertama kita harus membuat anggaran dasar rumah tangga, kan? Jadi yang mengikat. Kenapa kok mengikat? Karena dari sekian teman, sekian organisasi itu pasti mengikat. Enak sih ngomong, ayo mlaku ngalor, ayo mlaku ngidul. Nah, akhirnya namanya organisasi harus mengikat. Cek toh aja ngalor sih tidur di sini bareng-bareng. Ya di malam ragadi. Ini kan namanya. Sampai sama. Salah satu orang punya program, yang satu itu sih toh program anggarannya rukun. Kita susun. Untuk pertama kita susun perencanaan anggaran. Terus kinerja dan sebagainya, itu suatu contoh. Ya. Jadi terima kasih kehadiran jenengan, silaturahmi jenengan sama Mas Teguh, Mas Nurul bisa mendampingi, termasuk anak-anak saya yang ada di Sidoarjo. Aku ngomong anak, aku masih namanya Pak Lurah, karena itu masih berakhir sampai bulan 12, tapi saat ini saya masih cuti. Saya terima kasih atas pembinaannya, dampingannya. Mudah-mudahan putra putri Sidoarjo nanti bisa mengarahkan ke depan yang lebih baik terkait dengan Pokmas. Benar ya? Yang jelas niat yang pertama kita belajar, niat yang kedua kita ibadah. Jadi kalau intinya monggo wae itu khairul anfa'ulinas, saapi-api menungso nek gunane lan gunane karo wong liya. Jadi sampeyan iso nulung kene luwih hati. Karo waktu awake dhewe utusan kancane ra duwe sampeyan dulu.
murid itu enak gunane lan gunane karo wong liya. Ilmu yo ngono. Iki ilmu sing manfaat, ilmu sing enak gunane lan gunane karo kanca kancane. Nah, yang tidak tahu akan menjadi tahu. Jadi teman itu intinya Pokmas itu harus ada gunanya, bermanfaat bagi masyarakat. Misal ada beberapa hal bisa membutuhkan jenengan, Mas jaluk dulu ayo kerja bakti. Itu suatu keseriusan jenengan karena ada sekelompok masyarakat dimintai tolong sama pemerintah desa ataupun siapapun kita siap. Muga-muga masalah namanya ngamal ibadah sing ngerti psikologi itu. Jenenge budal. Budal ya jengkel, ya jengkel sebetulnya ikhlas. Karena apa? Kita juga mencari secara lahiriah di dunia kita juga golek duit di samping secara nanti ke depan sangune mati dia cuma ngamal ibadah perbuatan yang lebih baik. Dan harapan saya Pokmas akan menjadikan suri tauladan contoh bagi yang lain, mulai dari bicaranya, tingkah lakunya, sopan santunnya. Dan ini Pokmas itu ora sopan yo ora santun, akhirnya akan membawa dampak yang negatif. Pas kalau Pokmas kalau wongnya sopan-sopan yo penak dijak omongan ya. Itu monggo. Itu karena namanya regenerasi. Itu harapan saya yang punya akhlak yang mulia. Itu ibadah yang paling ampuh itu adalah ibadah dengan akhlak kepribadian kita masing-masing. Jadi piye carane atine sing apik. Bahwa nek ngono rasane kancane bae aja ngrasani lho mbok tak lakoni. Jadi benar. Jadi apapun memang pembelajaran. Saya yakin di masa-masa umur jenengan masih seperti ini. Nanti setelah umur itu akan menginjak dewasa lain lagi. Setelah dewasa kita akan kawin lain lagi. Di buju mandanya lain. Terus lagi moro-moro dua anak kebutuhannya ya tambah dan sebagainya. Saya pikir juga tambah. Dengan adanya kekompakan ini mungkin itu yang bisa mengubah sistem perekonomian kita masing-masing. Itu yang pertama. Dan itu pun namanya Pokmas kalau sudah punya keluarga juga harus memperhatikan keluarga. Wah, Pokmas atau mulai terus yang keluarga yang ngono wayahe megawe bisa dandangin guling kan juga. Dan monggo itu santai mawon pandangan ke depan, harapan kita ke depan, kita bareng-bareng dengan payung hukum Pokmas kita akan mengabdi kepada masyarakat karena pengabdian itu lebih baik penilaian dari pribadi maupun orang banyak. Yang jelas itu akan menjadikan tolak ukur kita bersama. Terus ke depan kita akan meninggalkan nama-nama yang lebih baik. Suatu besar Pokmas itu dia. Pokmas itu akan berkesan di masyarakat. Pokmas itu loh kangen. Orang lain akan bicara kangen. Kenapa? Contoh waktu ada hal-hal moro-moro kobongan mak geruduk. Jadi ngerek neng Kampung Baru. Itulah kekompakan Pokmas. Orang usah diperintah krungu sitok kabeh bodho teko. Lah itu orang lagi ngobong omah kan. Itu suatu contoh kebaikan kita kepada masyarakat. Wis mbuh sapa sing lekasi aku yo ora ro, nyatane aku yo ngono kuwi ya. Jadi kata. Terus yang kedua, tolong kita juga membangun perekonomian kita ke depan. Karena kita juga masa depan kita juga harus cerah. Masa depan tidak harus sampai sekarang lah iso yo saiki miliki sesuk lebih meningkat dan sebagainya. Terus akan menjadikan UMKM ke depan menjadi sarana perekonomian jenengan. Terus saiki cara wong aku sik gaya-gaya sik mulai noto yang perlu ditata dulu adalah ekonomi. Lek wis kanca-kancane admin wis toto, piye carane golek pendanaan dan sebagainya. Lek wis kita akan masuk ke ranah. Kan? Organisasi yang besar itu kita melihat di kota dan itu akan berdampak positif kepada yang lain. Misal ekonomi organisasi moro-moro
ada salah satu pabrik membutuhkan satpam dan sebagainya, kita akan disawang Pak di situ. Jadi orang-orang kok mas saya juput kok mas kae. Jadi nggak ini kalau ini kok masih gede sopan santun dan sebagainya, nanti arep mlebu ning suatu BSI itu akan ada ukur nilainya. Jadi kita tidak membuat arogansi dan sebagainya, tetap membawa dampak kondusivitas di lingkungan masyarakat dan sebagainya, selalu menjadi jiwa penolong dan sebagainya kan biasanya monggo itu terkait dengan Pokmas. Mungkin selanjutnya saya juga terima kasih selama ini teman-teman sudah membantu kegiatan yang ada di masyarakat, terutama desa Siliragung. Apapun saya mengucapkan terima kasih dan saya mengatasnamakan pemerintah desa. Gua matur nuwun, mulane apa-apa. Tapi ya jangan sampai Pokmas ini dicatori diri Pak. Ini Mas ya. Ya. Gua akhirnya kayak kemarin itu awal dhewe di Pokmas nih kono moro-moro hilang ya biar dan sebagainya. Nah, karena ada benturan bendian karo temen karo kanca tidak transparan jenengan. Lah akhirnya curiga sama temen, lebih baik kita transparan. Lek anak awal dhewe nek masalah ya mari kita bicarakan dalam suatu forum Pokmas. Jadi masalahmu apa dong? Kain ini, oh wih dalane ngene. Makanya kita sebagai payung wasafir umbil amri mengedepankan musyawarah. Nah, karena musyawarah itu ibaratnya satu sama yang lain ada kelebihan dan kekurangan. Dari situlah mudah-mudahan kekurangan kita akan diberikan kelebihan sama yang lain. Oh aku lebih diganggu ya, tak lebih ngomong dan sebagainya. Dan harapan saya Pokmas ini bukan hanya sekedar di Siliragung, tapi akan menjadi Pokmas yang menembus oleh kabupaten. Karena ini situasi seperti ini, situasi politik, monggo. Jadi kita bisa membawa diri. Terus ini kabeh api namanya. Masalah neng Pilkades, saya mohon dengan umat dan sangat golek aman. Jadi ya kan, mulai sampai berpihak sampai aku sampai mesti dicela sama yang lek ngamen moro ning kene yang lain ya diparangi. Monggo. Intinya saya tidak keberpihakan. Terus politik itu sebenarnya pelajaran politik. Kalau benar-benar politik demokrasi itu nggak jangget. Jadi lek sampean milih aku itu juga nggak boleh fanatik. Nah, waktunya politik itu nanti ibaratnya tanggal 25. Kita tukaran sedino rong dino ae. Dan lu salaman meneh. Itu gentleman. Iya, permulaan tok. Aku satu lah kowe. Lah kowe lain beda pilihan enggak masalah, ini enggak tukaran. Tapi sesuk bareng ngobrol salaman. Entek ngono. Nah, wes karena apa? Keputusan kita bersama pada hari itu akan diputuskan oleh panitia. Nggih lah. Karena enek pilihan awake dhewe ya wajib milih berarti misal. Jadi berikut karena ada pilihan, jadi kita beriku gak oleh, ada orang kursi top, jadi oleh boleh, itu nggak salah. Tidak akan menjadikan halangan kita bersama, kita berkumpul, kita belajar dewasa. Jadi gak oleh orang-orang milih kono ngelok nih kancane ya ora oleh. Nah, PTE Pak Andri gitu, Pak Andri. Ini dicacat ini juga oleh. Taruhnya sesuk. Taruh plok wis menang kalah yo wis. Salaman. Kalah yo menerima kekalahan yo wis. Kowe melok kono melok kene. Siapapun yang jadi ya kita hargai, kita hormati bareng-bareng. Jadi kok sanjangget. Lah lek jangget iku kok bendek karo kanca kok masih akan buyar. Monggo. Beda pilihan itu boleh, karena ada sing dipilih kalau wonten mawon beda pilihan itu asik sebenarnya. Tapi kalau kita bisa memaknai. Jadi karena adanya seperti ini, tak mungkin ini akan satu pilihan atau satu visi misi, nggak mungkin. Pasti ada visi ini dan misi ini. Nah, ini di visi ini dan sebagainya. Jelas harapan saya nanti dengan adanya politik ini kita berjalan dengan dewasa.
Jadi memberikan pelajaran sama yang lain. Nek wong ngene ngalah luar dadi apa to? Kang kok bengak-bengok. Entek-entek kan yo ngono kuwi. Terus akhirnya ben gak cemburu sosial karo koncone. Dene Mas Hendri karo sampean bendek. Jadi wayahe mangan-mangan rasa dinang, gak penak. Kayak itu contoh. Kita harus belajar dewasa dengan adanya politik. Aneh meneh. Politik wis bareng masih terbawa. Perkara oleh duwe yo oleh kaos yo kan yo wis selesai saat itu kan. Jadi pada tanggal 25 Oktober hari itu kita boleh beda pendapat sama temen, tapi saat selesainya itu kita salaman, kita teman, kita saudara. Selesai. Kalau yang jadi monggo terserah itu urusan masing-masing kok ngoten. Ora usah dibahas. Lah niat main ya main, sapa sing menang ayo wis kan ngoten. Ora usah dibawa. Kowe main wis gak boleh. Lek wis yo wis ngoten. Padahal wah kalau ini wah usah edukasi belajar dewasa. Kita itu juga sebagai regenerasi muda kita juga harus belajar dewasa memberikan pemahaman pada yang tua. Ada yang ngomong ngawur Pak. Wis bareng bakal sik benci. Nah, oleh. Pas ora milih aku gak masuk ke ranah program orang oleh. Jadi kalau itu memang program itu bagus menyentuh ke masyarakat kita masuk. Nah, siapapun yang ada di situ kan bener. Ya, sepanjang di kono nggak bertentangan karo anggaran dasar jenengan, ADRT jenengan, ya nggak masalah. Nah, tapi lek di kono bertentangan ya dibahas di sing dhisik rek dibahas kan ngoten. Lek menguntungkan untuk semua monggo kita masuk ke ranah itu. Tapi lek bertentangan di kono ya dibahas dhisik. Menguntungkan atau merugikan. Wong urip yo untung karo rugi dong. Diimbangilah kita melangkah ke sini nanti untungnya apa, ruginya apa kan kan. Ya lek iso wae dhewe untung sampai rugi. Rugi itu dibuat pembelajaran ke depan. Jadi uang gak mungkin untungnya ya ora mungkin, pasti kita akan mengalami kerugian. Dan kerugian itu jika dasar awal dari kesuksesan. Ngomong ini terus sampai kecewa nggak masalah, tapi itu sampai buat kekecewaan itu akan menjadi jalan ke depan yang lebih baik. Pokoknya perasaan konco dan sebagainya kita introspeksi lah. Oke, jadi kita dengan adanya politik kita harus belajar dewasa, berwawasan yang luas, jangan wawasan pendek, picik. Karena apa? Di desa Sideratu ada desa terpelajar. Karena apa? Orang yang memimpin suatu organisasi itu berangkatnya nggak sama. Ada yang kalangan ini, ada kalangan orang yang SDM-nya sudah bagus, enek kalangan SD gak lulus, SMP. Dari situ kita harus bisa memahami. Jelas sesuatu hal apapun kita harus melalui perencanaan yang lebih baik dan perencanaan pelaksanaan kegiatan maupun perencanaan anggaran. Yang ramah jadi pasti, jadi kan itu. Santai, kalau yang mangan, nah, aku panen, sini, santai. Ini kalau yang kantor tegang sih. Enggak Mas Hendri. Terus iki tasih ada sebagian visi saya mewujudkan masyarakat semakin sejahtera dan berakhlak mulia. Harapannya neng kono masuk sejahtera oleh akhlak gak apik ya kurang pas. Jadi jelas saya mohon sopan santun berakhlak mulia, terserah akhlaknya yang bagaimana, yang jelas apik mulia dia, apik mulia wong akeh, tidak membuat kerugian di kalangan masyarakat. Itu tujuan kula. Terus tentu peningkatan perekonomian, meningkatkan perekonomian dengan kreatif, inovatif dan mandiri. Harapannya pulau kali menengah memang sudah saatnya kita berpikir sesuatu hal itu harus kreatif. Contohnya suatu misal, piye yo aku isone oleh duit dengan kreatif, ngudik sepeda untuk duit dengan kreatif. Nah, jadi saat-saat ini kita tidak boleh mengandalkan satu orang tua. Wong tua ini itu juga nggak boleh. Nanti tidak ada kemandirian. Terus harus kreatif. Diarani wong sukses itu awalnya dari kreatif kok. Nah, wis kreatif. Terus akhirnya inovatif.
iso di inovatif ini ditulare atau dipamerne, dipasarne dan sebagainya. Terus kula jenengan contoh saiki iki di bidang ekonomi itu menjurus ke ekonomi. Saiki pupuk angel. Kita harus kreatif dengan pupuk organik. Caranya gawe pupuk organik, mengolah sampah menjadi organik, dan uji coba, eksperimen itu adalah bentuk kreativitas. Lek wis kreatif, inovatif. Wis awake dhewe uji coba, tanduran api iki api akhirnya diomong-omongne karo kancane. Dipamerne karo kancane. Nah, lek wis dipamerne, akhirnya akan terbentuklah perekonomian mandiri UMKM. Iki lho iso didol. Misal pengelolaan sampah dan sebagainya akan menjadi pupuk organik. Pupuk organik baik maupun tabur maupun kocor dan sebagainya. Itu kan butuh waktu. Kita harus kreatif. Lewat kreatif, inovatif. Dengan hasil dari situ akan bisa ditepok tulane atau dipasarne. Dipamerin nih konco-koncone. Api iki lho buktine. Dari situlah kita akan menolong perekonomian orang lain sing biasa itu punya angel larang dan sebagainya, itu lebih murah, akan mendukung. Dari mana? Dari Pokmas Rolas, bisa dan sebagainya. Dan kita begini ya ke sampah, nanti arahnya ke situ. Ya, itu kita harus kreatif, inovatif, mandiri. Mandiri itu apa? Kita tidak tergantung kepada pemerintah, kepada siapa dengan hal finansial. Duit saiki bareng-bareng, ayo bareng-bareng kemandirian. Akhirnya bisa membentuk suatu usaha kecil, ya, suatu usaha sampah akan diolah menjadi bahan organik. Ya, sampah akan diolah menjadi gas. Nah, ya, itu membutuhkan waktu kreatif loh, kreatif. Dan kreatif itu kita tidak bisa sendiri karena kita punya payung hukum kelompok. Disitulah aku iso akhirnya dicoba. Dari situlah akan terbentuklah ekonomi yang sejahtera dengan cara kemandirian, kreatif, inovatif, dan mandiri. Nah, kok pengennya Pak, ini kurang anggaran, ini gak kuat. Jaluk ning desa, monggo. Karena sampean sudah uji coba dengan jerih payah jenengan, kesuksesan jenengan, akhirnya jaluk numpang ning desa. Apa gak boleh? Sampean bisa mengajukan ke desa. Kapan? Bulan 11-12. Karena apa? Desa itu bulan 11-12 mulai menyusun rencana anggaran 2000 yang akan datang. Benar ya? Jadi dengan yang tadi lah artinya jadi kudune melok di dalam perencanaan itu masuk. Apa masuknya? Tentang pemberdayaan. Pak Lurah ataupun temanku Pak Darik atau siapapun panitia dari itu, dulu aku tahun depan aku kurang lebih duit 12 juta. Ya apa? Gitu mesin pengelolaan sampah. Apa nggak boleh? Boleh. Desa itu punya anggaran pemberdayaan juga. Ya, nah, juga ada anggaran pembinaan. Sampai harap nekaknya orang dari sana terkait dengan pengelolaan sampah, ngomong Pak Lurah, aku tolong sesuk adakan pembinaan terkait dengan pemberdayaan pengelolaan sampah dari dinas. Misalnya kita bisa kok, kita itu boleh. Yang penting kita ada kebersamaan sharing. Nah, dari desa itu ada uang pemberdayaan. Mohon maaf Pak. Nggih. Ada sedikit pertanyaan. Nggih. Untuk penanganan sampah ya, kita kan membicarakan sampah. Nggih. Untuk penanganan sampah umum, ini kan sepertinya belum ada di Siragun. Nggih. Contoh yang di Kampung Baru. Nggih. Itu banyak yang dari desa lain yang turut membuang sampah di situ dan kabarnya juga membayar. Nggih, nggih. Sedangkan itu seharusnya kan untuk Siragun saja kan gitu. Tunggu, ini, harus santai. Ya, monggo mungkin tanggapannya Pak. Oke, yang jelas tempat sampah umum. Oke, visi kita pertama membuat berkembang mandiri tadi ya. Kreatif, inovatif, ya, aktif dalam bidang sesuatu hal. Lah awake dhewe arep ngeluti sesuatu hal itu harus aktif. Nggak boleh pasif. Gagal sepirahan leren, itu juga nggak boleh. Karena ya, pertama aktif, kreatif, yang penting nggak pasif. Dan ya, itu terkait dengan tujuan visi misi saya. Dan saya juga ini akan titip kepada teman-teman generasi muda ke depan.
kelihatannya kalau nanti kami juga terpilih cuman 1 periode ke depan, yang bawa Silir Agung ini juga dipundakin dengan sedaya. Ayo Silir Agung dikaya ngopo, monggo bareng-bareng. Jadi ke depan saya juga akan bersama dengan pemuda masyarakat. Silir Agung wis kaya ngene, ayo digawa ning ndi? Jegurne kali digapane monggo iki kan tergantung jenengan. Nah, termasuk masuk ke ranah pengelolaan sampah yang ada di Kampung Baru. Karena penanganan sampah itu juga sangat sulit. Aku dek iki wis krungu ruang-ruang ketok ya padha ngomongne Mas. Nah, terus sing jare sing pengelola sampah sebenarnya sapa to? Ana bahasa-bahasa ngono. Ya, itu yang perlu kita bicarakan bersama. Yang jelas kita belum ada atau menunjuk sapa to sing ngelola sampah, sing nguasai sampah ning kono iki sapa. Aku urung pernah memberi SK kepada Pak RT. Siapapun belum pernah saya tunjuk. Jadi ning kono iki cara wong masih dikuasakan lingkungan. Dan itu kan hal itu sementara untuk Pak RT dan yang lain. Nah, yang lain itu kadang-kadang rek sing sitoke rada mangan enak, sing iki rada cemburu sosial. Sementara itu harus diatur. Saya percaya dan yakin usaha jenengan juga menyentuh namanya apapun itu harus diatur yang mengikat. Jadi ning kono kuwi cara wong ngatur sampah ning kono kuwi sapa sing dituwekne ning kono. Jadi ana apa-apa ya kudu ngomong ning kono. Terus ning kono lek bayar aturane bayar kan bayar sing piye. Kan lek gratis ya gratis sing piye. Kan. Nah, niku memang aku juga mohon saran pendapat jenengan piye penake piye. Yang jelas saat ini desa atas nama desa belum pernah menyentuh memberikan anggaran kepada pengelola sampah yang ada di Kampung Baru. Akhirnya ngomambrak sampai naik dewi. Terus ada orang yang salah satu menguasai kadang-kadang jaluk duit. Nah, iku aturannya teko ndi aku yo ora. Kecuali koyo boinem jumu ngirono kae ora yo wong megawe, lek ora dibayar ya mesakne. Tapi wong ning kono tok korpon nunggoni jaluk duit kuwi ora nek perintahe sapa-sapa kan ya koyo premanisasi. Ada pengelolaannya lah. Ini rencananya kemarin juga ada rencananya pengelolaan sampah itu ada 2 tempat. Sing umum sing lor niko, sing kidul ya umum, cuma sing nangani rencanane niku arek-arek apa itu Mak? OPK. Kawedanan. Oh, kawedanan. Apa itu jenenge? Avatar. Mas Iqbal. Di situ akan dipelah dan dipilih dan diatur di situ. Sing payu didol ya didol, yang dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Tapi di situ kemarin yang penting diatur. Masih diatur wae dibong ya dibongi, disumpukne dan bener tak mbak amburadul. Ya, sing ngelor iku ketoke sik oyo-oyoan karo sapa iku sing jenggote-putih. Win dek iki muni. Ya ora, kono kudu enek wonge kaya sanggar dibayar 300.000 ngopeni nunggoni sampah. Nek wingko ya ruwet meneh. Yo. Nek aku butuh omong-omongan karo pengelola sampah yang lain atau teman-teman yang lain. Kadang-kadang. Lah, pada saat ini matur nuwun jenengan sudah mulai mengorek tentang kuwi. Kula nyuwun saran pendapat yang penake arek nom iki penake piye rek. Kan-kan lho. Jadi aku gak tegas. Nah, monggo sing penak piye kudune piye, aku butuh saran pendapat jenengan. Sampah sing Kampung Baru kan Nggih, monggo. bahaya niku. Nggih, monggo. Jadi penake piye terus langkah saya nanti sebagai kepala desa ke depan kan harus memberikan SK. Nggih lho, sapa sing di situ. Lah wis tak tunjuk karo Pokmas yo apapun di situ juga harus dikuasai Pokmas dan dikelola oleh Pokmas, dimanfaatkan oleh Pokmas untuk meningkatkan perekonomian mandiri dan sebagainya. Nah, yang penting ada sing ngopeni. Ini kan ngoten. Masalah danane piye nanti lek desa pasti nanti kalau wis terbentuk ngongkon wong di SK kan pasti ada dananya. Ini ngoten. Tapi kabeh itu harus berangkat seperti ini. Orang ini nggak iso kan. Jadi kalangan pemuda karena Silir Agung yang perlu ditangani masalah sampah
kula nggih nyuwun petunjuk jenengan, daya pikir jenengan karena sampean tahu persis di situ penake piye. Pak penake ngene kula manut. Ini kan ngomong ngoten. Bukan manut tapi tetap saya seleksi. Ya, jadi yang jelas kita akan menunjukkan yang terbaik untuk jenengan, untuk lingkungan yang ada di situ. Apik sampai entok lingkungan nggak menyentuh, akhirnya dirugikan juga gelem ngoten ya. Monggo. Jadi kita bisa membawa kedua belah pihak yang lebih baik, menunjukkan generasi ke depan Pokmas ini yang lebih baik. Jadi karena peduli karo sampah dan sebagainya. Ya, monggo saran karo aku. Nanti ke depannya insya Allah nih Pokmas Rolas ini nggih ajenge napa buat program masalah pengelolaan sampah niku Pak Lurah. Nonton ya. Nggih. Nah, ya. Terus pengelolaan sampahnya kira-kira seperti apa? Ya ini makanya make nganu mungkin di kemudian bikin program monggo ya. nganu Nanti bisa disusun. Mungkin Pak Lurah nggak ada ide, gambaran tentang sampah ini. tempat mungkin. Ya tempatnya lebih layak lagi atau gimana? Maksudnya pembuangannya atau Pembuangannya atau tempatnya atau pembuangannya dibenahi rapi lah intinya itu, dirapikan. Iya. Sementara lek tempat nggak ada. Sarune ngono kuwi, ya ayo ning ngono kuwi ditata sing luwih apik, luwih rapi, dibenahi ya. Kapan sampean siap benahi bareng-bareng karo lingkungan masyarakat nanti saya penggeraknya, itu kan bisa. Tapi gambarannya aku kayak ono, Pak, gambarannya gini loh. Nah, bisa. Terus kalau memang itu juga berkenan, kita juga enggak materi kancane ini masalah pengelolaan sampah ke depan. Kita semakin lama sampah itu menumpuk dan berserakan, mau dicoba-coba mas, ya. Ataupun diadakan kita cari mobil, kita yang ngambil untuk lingkungan wilayah nanti kita atur pakai peraturan desa suatu misal. Alah, golek motor tak jupuk ada wilayah iki sing ben kuwinem suatu misal. Tapi lokasi kita atur. Kadang-kadang wong sak penake, tapi nek sudah diatur, nanti wong kur gek ning ngene ngarep juga ning ngarep. Kita yang ngambil. Terus kita ambil sampah itu pakai mobil terus kita buang kemana? Ya tetap ke sana. Tetap ke sana. Cuman kok ditata mana? Jadi kita ada yang mengambil, ada yang menerima dan ada yang mengelola di situ. Karena konyolnya oke. Nah, tapi kita tetap dalam satu payung hukum Rolas. Jadi ini cara hasilnya piye? Lah, kalau hasilnya kok orang bilang jumui. Seorang oleh 10 juta. Rono-rono sak ragu. Ya wes, kan ada ketua bendara sekretaris dan sebagainya. Terus untuk penerimaan yang di situ, saya mau pelah karo mau pilih ini payung piro satu misal. Ada enggak? Itu 3.100 ya itu akan menjadikan sumber dana jenengan sebagai Pokmas. Yang awalnya kita seperti itu. Terus seandainya kita nggak pakai mobil, pakai geredekan. Geredekannya bagaimana? Kalau mobilnya bagaimana? Sebenarnya desa itu juga boleh menganggarkan mobil juga boleh, geredekan juga boleh. Nah, makanya kalau di delok dhisik mlakune piye? Nanti kita bisa ranah ke situ. Jadi, makanya Siliragung harus bebas dari kumuhe sampah. Berarti enggak. Piye itu kan suatu motor ya. Piye langkahe ya monggo kita pikir bareng-bareng. Kita nggak bisa berjalan sendiri dan berpikir sendiri bareng-bareng jenengan. Pemerintah desa juga nggak bisa tanpa dibantu oleh masyarakat lingkungan dan pemuda. Kan masyarakat kuatnya sepiro, kalau desa kuatnya sepiro kan. Tapi ini suatu pembinaan pengelolaan sampah ke depan. Ya. Terus kita juga harus belajar dengan vega dan sebagainya. Ya. Kita boleh kok studi banding. Ya. Mas, aku tak kering namu ya boleh. Tak fasilitasi. Itu juga payung hukumnya desa Siliragung kok. Sampai juga orang desa Siliragung payung hukumnya sama. Nah, Pokmas itu pendirinya juga teman-teman vega dan legalitasnya juga desa Siliragung kok. Karena enggak. Jadi kita harus melakukan. Kowe kok iso mlaku piye rek? Enggak masalah, itu boleh-boleh saja. Nah, jadi cuman lain tempat, lain versi. Kami akan melindungi jenengan, mengawal jenengan program-program yang akan datang terkait dengan pengelolaan sampah.
Sementara sing diomongna wae dene ngono kur sampah. Terus dek kono rek engko lek ana wong buat sampah ngawur ini piye Pak Lurah kan ngono. Monggo kita bareng-bareng buat aturan undang-undang yang mengikat kepada masyarakat. Lek buat ngawur konangan denda pire kan suatu misal. Pak, saran ya. Nggih, untuk kedepannya kan gini, kadang masyarakat itu untuk yang ambil B6 gitu ya, kan ada yang agak berat untuk bayar kan kayak gitu di B6, Mas buang aja di kali ya kan, gratis kan. Gratis, ya. Bagaimana untuk penyelesaian orang-orang yang seperti itu? Makanya itu gini Mas, sampean akan berbuat menghalangi orang-orang seperti itu harus punya payung hukumnya dulu. Desa harus membuat peraturan, perdes, dipampang di situ. Terus aturan yang mengikat itu lek konangan juga cekal, didenda suatu bisa. Itu kan peraturan Pak ya. Untuk solusi agar tidak membuat ke situ. Ya, atau gini, menurut saya Pak ya, dikasih titik-titik tertentu untuk pembuangan sampah umum. Nah, semisal satu tempat itu nanti diambil. Nah, tapi permasalahannya yang ngambil itu kalau B6 nggak ada yang bayar, nggak mungkin mau ngambil. Kan orang kalau ada di daerah sini titiknya sini, daerah sini titiknya sini lah. Itu semisal seperti itu gimana? Untuk yang ngambil pasti kan gimana? Yang untuk kayak mengambil kan ada transport ya, gimana untuk anggarannya itu gimana? Agar kalau itu kan masyarakat pasti banyak yang minat gitu Pak. Titik sini, baunya di sini, gratis, nggak mencemari lingkungan, nggak mencemari sungai. Jadi titik-titik koordinat tertentu itu kayaknya lebih efisien. Itu pandangannya Saman ke depannya bisa apa enggak untuk dijalankan? Insya Allah bisa, tapi tetap barbanin Mas. Jadi misal kita sudah masuk ke Pokmas, kita akan bicara aturan dulu. Tapi wis diatur. Mari ngono kita harus punya solusi kaya sampean ini. Nah, saiki kok diatur tok enggak kayak solusine kan lucu bingung. Nek gua ning ndi? Ya mangga ning kali. Ora iso awan ya pun kan ngoten. Nah, dari situlah itu sampean pandangan yang bagus. Pemerintah desa harus mengadakan tempat sampah umum yang di dekat masyarakat itu membuat berapa tempat. Jadi nanti yang ngambil siapa kan biasanya kan? Biasanya bahasa kasarnya kan kalau nggak ada dana nggak ada yang mau ngambil, akhirnya dibakar polusi udara. Orang mungkin Mak, mesti urusannya karo duit. Nah iya. Sopo sing gelem dolanan ning kono ora nek duit. Karena naik kendaraan kan ada bensinnya juga. Makanya kita gitu. awal punya gambaran. Nanti kalau desa ada, makanya desa menyiapkan armadanya dan petugasnya siapa kan gitu kan. Mungkin nanti desa akan berpikir ke arah situ. Untuk pembersihan sampah suatu besar tak tunjuk vega, tak kayak anggaran saluran tak nih. Ini mobilnya satu misal. Itu kan juga solusi. Terus yang kedua dari titik-titik itu, gitu, titik-titik itu kita tentukan. Biasanya wong buat ning direk kan bener. Kita buatkan tempat sampah yang bisa dipindah seperti dinaikkan ke mobil misalnya. Kadang-kadang sing ngawur meneh kita harus paham kayak gue ini mesti dibayar orang belum buat rono buat kene ayo kuwi yo gak oleh ngoyoan. Dadi ini yang sing dibayar karo wong-wong ibu inem sak wulan 15.000 dan sebagainya paling gua kudune ya di pembuangan. Kok jojo moro-moro suntak awake dhewe kan. Itu ngantisipasi warga sing rada anyar. Nah, tapi engko lek enek ngono kuwi Pak, lek wis ngono kuwi. Buinem kok diarani ana gua kono ora bayar. Nah, kita juga antisipasi. Batu misal ini tempat umum. Alah timbang kayak ning ngarepan kayak buinem ya lho. Kan gua arene ora bayar. Nah, kita juga antisipasi mesakne iki terus gak oleh pendapatan. Nah, ini juga kita juga harus berpikir gitu. Ataupun buinem dikek wilayah neng kono gak usah ge umum iki, tapi per rumah atau berapa rumah dikasih tempat. Ini wong piro? Itu juga bisa loh Mas ya. Jadi ini saran loh ya. Jadi aku sampai mau mengeluarkan saran. Ketika ini umum, kebanyakan orang itu gak mau bayar. Ini gak mau bayar, anak desa wis bayar. Nah,
bayar kadang-kadang nggak sesuai. Waktu misal saulan 300, wah ora sesuai karo lek enggak. Sedangkan masyarakat pengen huncal nih ngono, wis arek sing nangani. Ya, kita juga harus berpikir. Jadi ke depan adanya pembuatan umum ini dampaknya bagaimana? Lektur disotok saulan 600 waktu misal mobilnya ada. Lah, kuwi kadang-kadang nek njemuk 3 dina pisan, 2 dina pisan atau setiap hari kira-kira sundut apa ora kan jadi pikir ta, Pak. Nah, ini lek wong nakal, ya lho. Kon bayar yo mau malah Bu Inem iki, aneh gua rone iki kok beda. Kuwi akhirnya numpuknya banyak. Ya terus Bu Inem akhirnya mata pencarian juga berkurang. Karena adanya ini. Nah, sama pikirin, pinake piye kan? Ini kan untuk kepentingan bersama. Bersama, nggih. Kepentingan perorangan. Perorangan. Kebanyakan kalau seperti orang-orang yang agak punya kan lebih baik buat buang di depan, nanti kan biar diambil Bu Inem. Ya, ini lho. Sebagian ada yang nggak di sana daripada di sungai. Jadi mungkin dari masyarakat sendiri kan sudah punya pegangan sendiri-sendiri nanti. Oh, utawa ngene Mas. Jadi kita siapkan lahan umum itu tetap di sana. Kudu ben ngalahi rono. Sebelum ini dibuatkan tempat sampah berapa rumah satu. Nah, itu juga dikenakan. Lah lek ora dikenakne wong sak penake lho Mas. Mungkin harusnya gini Pak. Nggih, monggo. Mungkin ditaruh depannya rumahnya sendiri-sendiri. Sendiri ya, kita hubung ke mobil. Kalau juga lebih baik. Kalau 5 rumah dikasih satu, nanti sebagian pasti tidak mau bayar. Iya. Iya kan? Iya, Karena benar, satu iya. rumah Kalau satu sampah tempat itu sampah. satu Kita juga rumah, harus satu bersedia menyediakan tempat sampah yang layak. Masalahnya Jadi untuk kita satu nanti yang rumah, ambil. satu tempat sampah itu banyak rumah dia. Nah itu nanti tergantung kemampuan kita. Ratusan bahkan Tergantung ribuan kemampuan kita Ini. untuk menyediakan tempat sampah. bisa diragum. Wajiku yo ngono lho Mas. Mulai enek iki kepenakan wong akhire yo ngono kae Mas. Nah, dari Mungkin di titik-titik koordinat tertentu Oh, dikasih tertentu. dulu tempat sampah itu dikasih yang mungkin untuk yang bisa didaur ulang, mungkin ada yang harus dibuang nggih. ya buat organik. Jadi untuk itu kan lebih efisien Pak. Jadi untuk yang bisa dikelola itu bisa dikelola, yang enggak itu dibuang di tempat sampah. Nggih. Maksudnya gini Din. Satu rumah satu tempat sampah. Iya. Kalau menurut sampean 5 rumah satu tempat sampah, nanti ada 2 rumah yang nggak mau bayar. Enggak bayar. Yang lainnya nggak Padahal mau bayar. sama-sama mereka Podo-podo buang buang sampah di ya. situ. Gitu, Pak. Maksudnya penake piye? Jadi kalau kita mau mengelola Hmm. satu rumah ya satu tempat sampah, Tempat sampah. dan Nah, dia yang bayar. Terus nanti kita bisa nganggarkan kok dari desa itu. Tapi bertahap loh ya. Karena nanti berapa rumah kita buatkan dulu, nanti anggaran cukup enggak, kita bertahap berikutnya. Kemudian dari hasilnya bulan-bulanan itu bisa. Nanti akan mengembang. Gitu. Contohnya di Bandari kalau dia 100 rumah awalnya. Nah dari situlah hasil diomongi nanti dengan adanya peraturan, kita buat peraturan tak kayak tempat sampah buangan ini sauran biro. Nggak masalah, nanti akan berkembang. Wong itu kita jual jasa kok. Kita jual jasa. Ya. Itu setelah ini buang ke tempat pembuangan. Di sana teman-teman di sana yang mengelola di sana lah. Ya, desa menyediakan tempat sampah dan armadanya atau bagaimana kan Mas. Jadi ini ben-ben mlaku nih. Lek mau kali umum, aku roh ning kutha lebay. Oh, penak gua ning ngono. Sakjane lek jenenge padha penak ya kon budal dhewe kok. Ning ngono kan yo penak nggo pedah ngono lho yo mau lho kan. Mor-mor penak gua ning kali kan ngono. Peraturan itu ya harus ada tim penanganan. Nah, bisa kita membuat peraturan desa, kita juga harus ada yang menangani gitu loh. Kita harus juga ada solusinya. Ojo gua ning kali tapi nggak ada solusinya. Solusinya piye? Nah, kita pakai aturan. Aturannya piye? Desa membuatkan tempat sampah per rumah. Nah, Masing-masing. Jadi nang iku amprang. Sapa sing njaluk tempat sampah? nah, ngono di Diamprak nih masyarakat sehingga terserah. Jadi lek gua ojo sampai neng kali, lek kali tak dendo sak ngene. Lek pengen gak dibaik apa didendo, gua ning kono kae. Ada seperti solusi seperti itu. Terus desa nanti akan menyiapkan armadanya dan orang-orangnya lewat jenengan. Satu misal wis tergabung dari Mas Rolas. Wis Mas Rolas totoren sapa sing bagian nggo motor dimi sapa gantian satu misal.
Nah, masalah hasilnya monggo itu kelurahan batu besar. Nah, apa kira duit itu bermasalah loh Mas Adi. Nah, tapi nek wis di pembukuan jelas saya mau takon lho iki apa? Dibuka pembukaan. Itu loh untuk ini. 1 tahun dapat sekian. Pendapatannya sekian, pengeluaran sekian, perencanaan sekian. Kita bisa bicara dengan teman. Terus yang lain, ya yang lain untuk memberikan gaji sama yang berjalan. Monggo, tetap kita perhitungkan gitu. Jadi uang ini pisan pindho saulan 2 wulan ikhlas, tapi suwi-suwi bener Pak. Benarane dhewe kan. Ya makane kuwi. Lah iki mau sire ragung kok tuki suatu misal nang ndimbuk kembar. Wah, ben wae ning kuwi. Gak harus apa sing buat. Gak harus sing kuat terus sing jumuk sing bayar desa, kemampuan desa gak sesuai kali ongkosnya musisi umum Mas. Kan ngoten. Nggih, ngapunten. Nggih, monggo. Mas Ari. Nggih, wong iki tanya jawab monggo. Nggih. Untuk teman-teman sudah masuk ya apa yang di pertanyaan tadi dari Pak Mas Ari ini untuk menyingkat waktu saja. Nggih. Nah, ini intinya Pak Mas Ari dengan pertanyaan dari teman-teman tadi kan sudah aware beliaunya, sudah direkam, sudah direkod dan beliaunya sudah oke barangnya, ya peduli dengan isu sampah yang ada di Ciliragung. Monggo next. Amin diindah. Jadi begini Pak, kita kan mendirikan Rolas. Nah kira-kira kalau jenengan nanti terpilih lagi, kira-kira bentuk kepedulian jenengan ngopeni lare nom-nom niki, khususnya di pemuda Rolas niki seperti apa? Kan kita bergerak di ekonomi, budaya, sosial, pemerintahan. Nah, kira-kira apa wadah yang akan jenengan berikan? Nonton ya. Ya, rasa kepedulian jenengan apa wujudnya? Kepedulian itu berbentuk di pemberdayaan. Jadi tadi saya singgung, seandainya sampean mau budidaya ayam, kita siap bantu anggarannya. Tapi dengan syarat sampean membuat proposal ke desa. Nah nanti kita bisa memperhitungkan karena penyusunan perencanaan anggaran itu bukan tentang satu Pokmas. Ada Pokmas Tegalwaga, Sewagung, Raja, lek 2 ekor 10 juta nggak cukup satu desa dari beberapa Pokmas. Membangun jalan karena itu sarana prasarana, baik itu sarana perekonomian yang di bidang pertanian, gitu. Timbangannya wong manggul. Awalnya di menari jalan. Suatu misal gini, ini rencana saya ke depan. Embong nomor 5 Pak. Sampai Tegalwaga ke sana kan di tengah sawah itu ada embong. Itu jenenge embong nomor 5. Itu sampai saat ini belum tembus sampai ke sini. Dan rencana itu ada gambarnya ada, tapi berhenti di situ. Nah rencana saya ke depan itu tak bego Pak, tak buat jalan. Karena apa? Di wilayah itu masih kesulitan membawa panen. Hasil panen alam masih kesulitan itu di bidang pertaniannya. Ya, terus dari situ sawah yang di situ NGOP-nya sama perkotaan tinggi, tapi nilai jualnya rendah karena apa? Nggak ada akses jalan. Nah, untuk tahun depan itu akan saya bego kanan kiri dan sebagainya, terus itu tak kayak bu. Jadi mobil itu bisa putar dari Kesilir itu sampai sini. Rencana itu seperti itu. Itu yang ada gambarnya loh ya. Kalau embong sing ngetan kae gambarnya biar bantuan. Mulai pabrik ke timur itu jalan itu tidak sesuai dengan spek. Cuman kurang lebih 3 meter aja nggak ada. Nah, lah lek sing rene kuwi diarani jalan Sakrung 4 kurang seperempat. Itu masuk. Itu bisa dipaping, bisa digrasak, bisa diapa. Itu aspeknya pertanian. Rencana saya di situ. Yang kedua di Sewagung. Mungkin di Erlangga radio, tapi ke timur kan nggak ada jembatan ya. Tapi dari sana sudah mulai buat planning. Nanti akan dibuat jembatan di situ. Karena apa? Timbangannya mau utang. Nah, ada 2 jembatan di situ. Itu untuk hasil pertanian masyarakat, memudahkan mereka membawa hasil panen maupun menanam dan sebagainya. Jadi motor di semua belum itu terkait dengan jalan yang ada di pinggiran sawah. Terus yang lain tentang irigasi. Nah, irigasi itu kita masih pro kontra dengan dinas pengairan. Nah, situ ada beberapa jalan sama jalan provinsi, jalan daerah, jalan desa. Ada kriterianya. Terus untuk
tersier gitu, air pengairan itu juga ada pengairan punyaannya provinsi, daerah, dan desa. Lah lek sing contoh ya Pak, pabrik sing gede Pak, itu balai besar, wae provinsi. Dhuwure iku daerah. Ya kita mengajukan dari desa, mengajukan bangunan yang ada di situ juga mampu juga tidak. Karena kalau kita desa mau bangun di situ harus ada izinnya dari daerah. Contohnya sanggar, memberikan izin pengairan sanggar gitu. Lah enggak, ya kita ajukan ke pemerintah daerah, ada anggaran daerah. Lewatnya mana? PU pengairan. Terus untuk tersier kecil, cacingan itu Pak, itu desa Pak. Ya, yang kita arahkan lek iso sing cacingan kecil itu wae desa. Padha jalan iki jalan daerah. Wayahe sing bangun daerah. Lek sing rene iki wae desa, kudune desa. Kan ngoten niku. Itu program pembangunan enggak ngawur, tapi kita lihat dulu porsinya di mana. Kan itu mengenai jalan dan sebagainya. Memang untuk jalan Ciliragung sudah rata-rata cara sampean golek jalan lekuk koyo mbiyen wis garek pemeliharaan aja. Itu mengenai dengan itu, dan itu kaitannya dengan perekonomian masyarakat. Saiki lek jalane penak, mlebu-mlebu penak, aksesnya penak gitu. Teng mriku wau satu tanah itu semakin naik. Pasti regane. Saiki Ciliragung rata-rata yang juga tinggi. Penjualannya tinggi. Lain sama masuk ke Bulagung itu udah lain lagi loh. Sawai, Malero dan sebagainya. Lah wis ada akses jalan, saya yakin di situ. Sawai dadi omah. Akhirnya seperti itu. Itu rencana saya ke depan, dan bentuk fisiknya itu pun segera kami tangani. Yang programnya yang belum selesai. Itu yang kedua, penanganan kaitannya dengan penerangan, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kita butuh penerangan. Nah, dulu itu ada aturan kalau LPJU daerah itu semua dibiayai oleh daerah, dan bahkan meterannya sing bayar daerah. Dulu itu desa bisa membuat anggaran itu realisasi dan diajukan ke daerah, meteran ini bisa ditangani daerah. Untuk saat ini itu dihapus karena sudah keberatan. Nah, akhirnya untuk yang masuk nanti didanai oleh desa ataupun mandiri di masyarakat. Suatu misal gini, untuk Tegalwaga ini rencana saya, dan ini sudah tak buatkan. Jadi kan Tegalwaga ke sini seret sampai ke Mantren. Kemarin sudah saya anggarkan uang kurang lebih 25 juta. Nah, ada yang memanfaatkan cagak EWB, tak kayak ini. Kalau diwe menurut aku ya begini. Nah ini benar mengurangi anggaran, sehingga tak buatkan tiang. Kemarin sudah direncanakan, mungkin dalam waktu dekat ini kami pasang untuk penerangan, keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Itu sudah kami bahas dan diusahakan Ciliragung semua harus ada penerangannya. Tahun depan mungkin selama jabatan saya Ciliragung sudah harus terang. Ya, saya itu terang kan kurang merata. Terus akses jalan mulai jembatan sampai ke Mantren juga sudah bagus, juga penerangannya. Nah, intinya kayak nambah-nambah ya Mas. Nah, itu terkait perekonomian, penerangan jalan, akses jalan. Nah, yang sekarang belum tersentuh itu akses jalan sawah. Yang dulunya mati sekarang kan, dulu sawah itu banyak di kelurahan sih. Ya, 200 lebih sekarang lain. Saya ini tak buat jalan semua. Terus anggaran hasilnya dari mana? Dari parkir pasar sore, tak alihkan untuk menghidupi ini Mas, kita ambilkan dari parkir kedua belah pihak, tapi sampai tak jalur. Tapi orang pun mungkin aku bengok ini Pak, kan ya pasti kan. Makanya mereka anggarannya saya alihkan situ. Terus untuk yang lain mungkin ya rencana ke depan dadeknya pendopo kayak Pak, karo rencana lek enek duit meneh, gedung besar itu akan menjadi gedung serbaguna masyarakat. Kalau ngomong anu ya korolas tak dulu ngono. Piye carane pengelolaan di futsal di opo itu mungkin kurang menelan biaya kurang lebih 300 juta untuk mendirikan dan sebagainya. Itu kemarin tak reng-reng lagi besi gini kae
kurang lebih 300 juta. Itu PR awal itu ke depan. Nah, nanti siapa yang mengelola? Nanti bisa Pokmas yang kita tunjuk, bisa oleh carane iku Karang Taruna. Kan monggo nanti ya tergantung nanti lintas Pokmas di satu sektor niku wau nggih. Rencananya kula kira-kira tak rasane nggih Siliragung sudah mulai bagus dulu. Tak rewangi aku dilapor-lapor nih. Saya ingin membuat tata kota Siliragung yang lebih baik, nggak kumuh. Uangnya Siliragung pedan kae jenenge kan kumuh. Gitu. Sampai tak goleki gurune tak tonton ciweke sapa dan akhirnya dijual. Akhirnya dijual kan wis kumuh. Lah mbiyen kan kumuh di situ. Itu salah satunya di situ. Nah, terus saiki kekumuhan itu berdampak dengan adanya sampah. Tadi sudah ditangani, ya kedepannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami bahas. Yang jelas saya tetap saran pendapatnya pemuda, karena pemuda bagaimanapun penyangga desa ini itu juga pemuda. Saran pendapat walaupun saya jadi kepala desa, aku di guru sampean, namanya pelayanan. Ya, terang-terang bukan ratu. Jadi nek kuwi guru masyarakat, menjalankan aspirasi masyarakat. Jadi lah anak pegawai desa kok rumangsa dadi kene bengok-bengok. Lah kuwi iki lho buruhku kok ora. Ini kan namanya pelayan apa enggak buruh? Nah, itulah. Jadi dibayar oleh anggaran negara, APBN maupun APBD, itu duit rakyat. Ngoten ya. Jadi intinya yang itu seperti itu. Penanganan sampah, pengairan, apapun kita masuk ke ranah itu. Dan jelas saya menginginkan desa Siliragung akan menjadi desa mandiri. Nah, saat ini desa Siliragung sudah masuk ke desa mandiri, bukan maju, bukan yang lain. Kita sudah di atas ke desa mandiri. Makanya segala sesuatu kemandirian itu perlu kita bentuk, kita jalankan. Terus saya punya gambaran lagi. Jadi kalau ini terjadi ya, kita itu cuma punya pasar anggaran desa itu cuma pasar Suri. Terus rencana saya kalau bisa loh mas, pasar Siliragung itu nanti sing eta diguak mas. Jadi plong, kan dari akses jalan enak. Nah di situ kita akan jajal pak, jajal apa bareng mangke piye carane akan dibuat pasar hewan, maksudnya manuk, pitik dan sebagainya. Kita baca lek pitik BK yo, niku kayak kalangan. Tapi gak aduan loh ya. Mari jebret-jebret ya ngono ku ya dites ngono seperti sampean nek kelingan sing akeh wilayah kulon Mas. Gebang. Iya. Lek wae pasar manuk ya digantang-gantang ngono kita petak-petak. Nah, rencananya nanti itu akan menjadi sender pasar apa lek ngarani ngono. Pasar hewan. Hewan itu kan wedhus bareng gak oleh wedhus. Jadi khusus ternak unggas ya. Kalau enek manuk, enek pitik, enek sembarang. Jadi kita kan sing urung enek kuwi. Ya. Engko aduan manuk bareng ben ngono kuwi. Kita buatkan suatu misal tempat terbuka dan ada tempat-tempat yang lain. Monggo, kula pengen jenengan ke depan melok di situ ya. Sampe nek tahu di daerah kulon, Pak. Blitar dulu, Pak, enggak kulon. Ada pasar seperti itu. Nggih lah. Nah, turun wis di kalangan. Ayo sak karangan sak banyon piro pernah dituku wong. Ini bayar kan di kalangan. Ini akan mendapat pendapatan desa juga dapat. Pokmas yang ada di situ atau pengelola juga ada. Wae sapa kuwi mau. Nyewa lah. Intine kan nonton. Lho nek kono biasa tarung di pasar biasa. Nah, tapi ya ukur sebatas mau beli, jual beli. Tes. Ada tes itu resmi. Enggak delik-delik. Karena kayak Mas Pedri di PTA ke pasar. Kalah nining kono. Dengan harga segitu berani enggak? Di pasar itu dilegalkan. Dilegalkan. Karena bukan untuk judi loh ya. Kita itu biasa itu pitik lara dites muyur ki larang regane. Nah, itu lek sampean roh daerah kulon, ya bae ngono kuwi. Ya Mas Hendri. Ada kan pasar seperti itu. Durung ya ngono. Donggane sik ayo unine piye wartak tuku. Ya ora apa-apa. Monggo, iku rencana ke depan ya. Coba kula jenengan, kula saran pendapat begini. Untuk berbisnis pemuda akan menguasai ada di situ, tidak harus orang desa, dan kita juga bisa mendatangkan invest dari luar. Pirek penake, monggo sampean ngomong karo aku, Pak Lurah,
intinya nek kono carane piye Pak Lurah dan sebagainya kan ngoten. Nggih. Kuwi kula nggih panggah bantuan jenengan. Terutama orang-orang yang berbisnis di bidang itu. Lek awake dhewe sirkulasi uang itu di Sileragung otomatis perekonomian akan terangkat. Tapi lek sirkulasi uang itu di luar desa kita juga akan ke bawah. Nah, harapan kula jenenge nggih pasar, kok pengurutan uang ada di situ. Contohnya lah untuk sementara itu wilayah sini Banyuwangi rumah aku ya urung enek pasar sing ngono kuwi kaya kulonan. Belum. Nggih ta. Lah niki gambaran Mas ya. Iki PR jenengan barang ya PR ku. Dadi ini engko tapi sing tangke di gua Mas. Rumah-rumah harus ada. Jadi bebas ada mobil di situ. Enggak terhalang gedung keluarga-keluarga yang sudah tinggal di situ. Ya nanti kita buat diganti Mas di dalam. Dipindahkan ke dalam ataupun engko bagianmu dikei nggen ndi. Jadi kita juga enggak berkarya Ya tetap ada solusinya kan, lah. Nggih. Itu lahan itu kan lahan desa. Ya ta? Bondo desa. Jadi teng mriku wong-wong manggen ndek kono ki sok nek digunakne karo kepentingan umum, dia siap pindah. Siap rekor rel. Lek bangunane wek amu, lek tanahe ta duduk. Berarti untuk itu dipindahkan Ke dalam atau kan Kan iki rata-rata pawone wong sing ning. Lah lho sampean sing wis seru. Ngene kaya ngomong Mas. Aku tulung. Ndek jalan raya Nggih. itu rata-rata yang buka di belakangnya itu punyanya yang di depan jalan. Misal ditutup kayaknya nggak ada masalah. Nggih. Soalnya lokasi apa ruang tamunya di depan Nggih. tepi jalan. Makanya lek iku ilang Mas. Pasar terbuka. Dari tepi jalan itu kelihatan. Mobil parkirnya di situ. Kan parkiran mobil masuk ke pasar. Iya. Jadi cara ndelok kok embong iki to, Mas. Pandangan. Lek awake dhewe kok kidul, kangelan. Iya. Kaken. Nggih. Lek kowe tangga. Bahkan omah-omah sing lor wae sampai SMA itu punyaan desa. Ngoten lho, itu bisa dipindah semua. Lek sok iso gede suatu misal. Ini kan rencana bukan kita tidak merugikan. Harapan ke depan Sileragung kita sing gumus sik kuwi to. Amen delok ya lho. Monggo tata kotane awake dhewe, tata kelola kota yang ada di situ lek engko nek pasar iso api dan mendatangkan invest dari luar kembali barang teko kono iki kan pas dino apa ngene. Iku sing ngramekne sapa ya arek dhewe kaya Mas Pendri dan sebagainya. Itu Pak gambaran saya yang belum benar-benar pengen realisasi ada pasar unggas. Niku. Terus saiki pasar wedhus akeh. Pasaran akeh baru unggas yang belum ada. Kadang-kadang kita berjalan ke wilayah barat, wilayah Blitar, Tulungagung ke sana itu ada pasar seperti itu. Nah gini dulu orang Banyuwangi piye wong digawe lha misal. Ora wong pitik ya akeh, wong manuk ya akeh. Kadang lek arep ngadol totoane bingung ning dilar gantang. Nah, ngono. Niku gambaran nggih ke depan harapan kula pingine teng mriku ada seperti itu. Nah, mungkin niku terus mungkin yang lain monggo saran pendapat yang jelas harapan saya yang masih kumuh dan bisa belum mengajar di pasar. Nah, pasar tak lebokne menu malah geger. Gawe pasar dhewe ae sing kaya pitik dan sebagainya nanti bisa dikelola bareng-bareng. Sing nekane sapa ya sampean-sampean barang kuwi. Nggih kanca kono Mas Pendri paham. Emang aduan yang kene. Akhirnya nanti jual transaksinya di pasar itu legal nanti. Boleh kok itu. Untuk kaudanan itu Pak, kelihatan kumuh itu gimana solusinya? Itu sementara wis dikuasai arek-arek mulai rada resik. Nggih ta? Ya udah mulai. Bangunannya Nggih, lek kuwi Mas, gini. Anggaran itu punyaan daerah. Lek tanah itu tulisannya Bondo Desa. Tapi bangunannya itu punya daerah. Dan saya sudah mencoba membuat surat beberapa kali ke kabupaten. Sampai saya pinjam pakai. Itu juga nggak ada respon. Lek terewe amu yo peno, yo ora diopeni. Lah iki kan bingung. Nah, makanya lek terewe rusak ya dirusak. Misal karepku kan ngene, Mas. Anggaran itu dihibahkan kepada desa. Lek dihibahkan desa akan diberikan untuk kegiatan masyarakat. Nah, untuk pembenahan gedung itu boleh dana dari ADD atau DD boleh, tapi statusnya harus jelas dulu. Mana maksudnya? Wes aku bolak-balik mencoba nggak deal, Mas. Mudah-mudahan ke depan nanti ada camat yang bisa melobi ke sana atau ngomong bupati. Lah aku bupati itu ngomong dhewe yo Pak Garam Medun Mas.
Itu aset daerah. Loh Bu, aset daerah itu bisa dihapus. Aset daerah itu bisa dihapus karena kondisi, situasi dan sebagainya. Penghapusan aset kan bisa. Nah, penghapusan aset itu dalam hal itu bisa dihibahkan. Misal ke pemuda, Karang Taruna dan sebagainya itu bisa. Nah, lewat ngono kuwi atau dihibahkan kepada desa. Desa bisa menganggarkan untuk pemeliharaannya. Tapi lek masih munine anggaran asetnya daerah, kita nggak berani masuk ke ranah itu. Jadi aku ya pengen benak nih. Tapi kan karena itu anggaran asetnya daerah kita nggak berani. Tapi asetnya desa kita berani. Makanya kemarin sampai nggak pinjam pakai nggak boleh. Terus takon penghapusan aset dihibahkan kepada desa untuk peruntukan pertemuan muda dan sebagainya juga nggak ada tanggapan. Harapan lek iki dikek desa, duit desa iki lek dibangun iki oleh. Lek kote aku kan yo wis roh kaya ngono kok ora dibangun. Lah sing wajib bangun itu ada APBD marai. APBD dalam hal itu Pak Camat. Kan lho. Lah Pak Camat enggak respon di situ. Nah, yang lain kita punya. Nah, itu masalah kawajaran Mas ya. Nggih. Nggih seperti lek ngesor wis ditoto arek-arek wis mulai resi tak gremengi ya kae. Kita perbangun Pak Masori sama. Mungkin cukup atau masih lanjut? Masih ada bersama santai kita Cukup nggih. Ketua cukup. Nggih. Jadi harapan saya ke depan mudah-mudahan kalau saya lupa diingatkan. Dengan data yang ada kita bertemu di sini, berkumpul di sini dan kita simpen datanya. Kalau Pak Lurah lali, Pak Lurah masa kuwi lali. Disetel. Disetel nih. Karena saya akui aku mau ngelalian, benar ngono ae. Lek apa-apa tak omong mau. Aku lalian masalah duit, Pak. Lek lalian duit aku lek nang kantor itu kan bendara, aku gak iso iki. Paling kur njaluk aku. Nggih, terima kasih Pak Masori. Nggih. Harapan kami hal-hal seperti ini, diskusi seperti ini tidak berhenti di sini saja. Mungkin kalau insya Allah Pak Masori diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadi, kita pengennya diskusi ini bisa rutin, biar tidak ada dusta di antara kita. Amin. Biar ada pembelajaran. Tapi aku sudah jadi gini. Ya. Jadi pembelajaran kita semua, Pak. Oke. Jadi kalau tidak kenal kan maka tak sayang. Oke. Biar tidak ada fitnah segala macam. Lah ini kan wis paham kabeh. Apa sih sak jane sing dikarepne kepala desa itu? Nggih, begitu. Terus programnya kaya apa? Maaf, ini tak potong dulu. Nggih. Pak Garis Besari, setiap saya rapat menyusun rencana anggaran RKPDes maupun RAPDes sampai APBDes dengan tak undang. Siap. Oke. Jadi ben ngerti. Lah aku nang kudu cerita tentang anggaran sampean bisa tahu. Ya artinya ya itu tadi mungkin karena tidak tersampaikan tidak tersampaikan visi misinya. Terus ini kita mungkin kan sudah malam kita harus geser ke tempat lain. Oke, siap. Kita di sini juga mendoakan agar Pak Masori juga nanti diberi kelancaran pada pemilih pilihan. Yang jelas Rolas secara organisasi tidak memihak kepada siapapun, tapi kita biarkan seluruh anggota tetap harus memilih yang terbaik menurut pribadi masing-masing, Pak Masori. Terus demokrasi harus bener-bener dewasa. Siap. Ojo sampai benik karo kanca. Kutok mungkin dari kita begitu saja. Saya mewakili ketua dan teman-teman. Terima kasih atas sambutannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga malam ini bisa menjadi satu yang manfaat bagi kita semua. Amin. Dan kedepannya bisa menjadi manfaat bagi semua anggota Rolas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada session foto-foto bareng yang enak ini enak Pak. Kita tidak saling seudon mau fitnah. Gitu. Jadi karuan gini ki. Ayo Pak Lurah udah waktu takon enak ini ya. 2 menit ini. Nanti cuma minta izin Pak, nanti kan diedit, diambil yang terbaik nanti untuk dibagikan di media sosial. Monggo. Intinya ya memang pertemuan Rolas seperti ini.